Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Telita akan menyampaikan materi-materi tentang Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Singgasari jatuh ke tangan Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang pada tahun 1292, Wijaya membuka hutan yang tandus di Trik, di sebelah selatan Surabaya. Di tempat itulah dia mendirikan Kerajaan Majapahit. Majapahit letaknya di lembah Sungai Berantas, sebelah tenggara kota Mojokerto di daerah Trik. Ini adalah sebuah kota kecil persimpangan Kalimas dan Kaliporong. Tulis Keramat Muljana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama. Raja-raja yang pernah memerintah yaitu Raden Wijaya, Jaya Negara Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Kusumawardhani Mikwara Mawardhana, Susita Bharetam Tumapel, Raja Sawardhana Purwawisesa Kartabumi, dan Kerajaan Majapahit paling berjaya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Majapahit merupakan negara agraris dan negara maritim. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan pelayaran. Untuk membantu pengairan pertanian yang teratur, pemerintah Majapahit membangun dua buah bendungan, yaitu Bendungan Ciwu untuk persawahan dan Bendungan Trailokyapur untuk mengairi daerah hilir. Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok. Namun dalam transaksi perdagangan, selain menggunakan mata uang gobok, penduduk Majapahit juga menggunakan mata uang peng dari berbagai dinasti. Menurut catatan Wang Tayuan, seorang pedagang dari Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakatua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Nagara Kertagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi menjadi dalam tiga jenis, yaitu keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja, serta wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Bukti peninggalan Kerajaan Majapahit dan peristiwa penting. Bukti peninggalan Kerajaan Majapahit, seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294. Pusatnya di selatan Sungai Berantas, Trowulan, Mojokerto. Kemasyhuran Kerajaan Majapahit kala itu dibuktikan lewat beberapa peninggalan sejarah. Simak beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit berikut ini. Kitab Kakawin Negara Kertagama. Perkembangan sastra di era Kerajaan Singgasari dilanjutkan di masa Kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan yang paling berharga yakni Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama dikarang pada tahun 1365 Masehi. Kitab ini berisi tentang sejarah dan perjalanan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singgasari runtuh akibat pemberontakan Bupati Gelang-Gelang Madiun Jayatuang pada tahun 1295 Masehi. Setelah Singgasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri. Namun ia akhirnya diterima oleh Raja Jayatuang dan diperbolehkan membuka hutan di Trowulan untuk dijadikan desa. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tatular pada abad ke-14. Di dalam Kitab Sutasoma terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI. Kakawin Sutasoma berisi empos Pangeran Sutasoma. Selain menulis Kitab Sutasoma, Empu Tatular juga menulis Kitab Arjuna Wijaya. Candi Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Ngelenggok, Blitar. Candi ini bercorak Hindu. Candi Penataran adalah kompleks candi Hindu yang paling luas dan paling megah di Jawa Timur. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri sekitar tahun 1200 Masehi. Pembangunan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana Raja Majapahit sekitar tahun 1415. Candi Pari terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut perkiraan, candi ini dibangun saat masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi. Candi ini terletak di 2 km arah barat laut semburan pusat lumpur panas Lapindo Brantas.
Candi Pari ini juga dibangun dengan batu bata berbentuk persegi empat seperti pura yang ada di Bali, dan candi ini dibangun menghadap ke arah barat. Diperkirakan Candi Pari ini dibangun pada tahun 1371 Masehi. Candi Pari dan juga Candi Sumur dibangun untuk mengenang sekaligus memperingati hilangnya adik angkat dan juga seorang sahabat dari salah satu putra Prabu Brawijaya yang menolak untuk tinggal di keraton kerajaan Majapahit. Di atas pintu Candi Pari ini dulunya terdapat batu tua, dan apabila dilihat dari arsitektur sangat dipengaruhi dengan budaya Campak, yang ini budaya dari Vietnam. Ini bisa jadi karena dulu Indonesia menjalin hubungan dagang dengan Vietnam, dan di saat yang bersamaan juga perekonomian Vietnam hancur hingga sebagian orang mengungsi ke Jawa Timur. Gapura Uringin. Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini juga terbuat dari bata merah seperti Candi Jambung, dengan tinggi mencapai 15,5 meter berukuran 3 kali 11 meter, dan menurut perkiraan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Jika dilihat gaya arsitektur dari Gapura Uringin, lawang ini hampir serupa dengan Candi Bentar, dan banyak para ahli berpendapat jika bangunan ini adalah pintu gerbang masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada dan juga pintu masuk ke berbagai bangunan penting di ibu kota Majapahit. Peristiwa penting dari kerajaan Majapahit yaitu peristiwa yang pemberontakan Nambi Sora Ranggawale, dan terjadi peristiwa Sumpah Palapa, yaitu Sumpah Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Pemberontakan Nambi, Jayanegara Putra Wijaya mewarisi Majapahit dalam keadaan belum ajeg. Dia mencurigai para pengikut ayahnya tidak setia, ditambah lagi fitnah Mahapati menjadi-jadi. Setelah Lembu Sora, Mahapati kemudian memfitnah Nambi. Serat Pararaton menerangkan Mahapati berujar kepada Nambi kalau sang Prabu tidak senang kepadanya. Agar tak salah paham, dia menyarankan supaya Nambi menyingkir dari ibu kota untuk sementara waktu. Kebetulan ayahnya sedang sakit, Jayanegara mengizinkan Nambi menengok, tapi tidak boleh terlalu lama. Ketika ayahnya meninggal, Nambi ingin memperpanjang cutinya. Namun Mahapati berkata lain kepada raja, bahwa Nambi tidak ingin kembali dan justru membangun benteng dan pasukan untuk memberontak. Nambi pun membuat benteng di Pajarakan untuk mengantisipasi serangan Majapahit. Pada tahun 1316 Masehi, tentara Majapahit menyerang Pajarakan dan menduduki kotanya. Nambi dan keluarganya dihabisi. Meskipun begitu, di antara menteri Majapahit banyak pula yang memihak Nambi. Setelah pemberontakan itu, ungkap Kidung Sorandaka, Mahapati diangkat menjadi Pati Amangkubumi, menggantikan Nambi. Ambisinya tercapai. Pemberontakan Lembu Sora, Serat Pararaton mencatat pemberontakan Lembu Sora terjadi pada tahun 1300 Masehi. Kekeseluruhan ini tidak disebut dalam Negara Kertagama, namun dipaparkan rinci dalam Kidung Sorandaka. Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton menyebut tokoh bernama Mahapati. Dalam peristiwa Lembu Sora, dia membisiki Wijaya untuk menghukum Lembu Sora karena telah menikam Kembo Anambrang yang telah meminting Lihir Ranggawale. Dia lulus dari hukuman mati karena berjasa kepada kerajaan. Mahapati kemudian memfitnah Lembu Sora akan berkhianat kepada Majapahit. Tentara Majapahit pun menyerangnya, dan sahabatnya Juru Dembung dan Gajah Biru terbunuh. Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang terletaknya di Jawa Timur. Bukan hanya rajanya, patih kerajaan itu juga terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Gajah Mada lahir pada tahun 1290. Sejak masih muda, Gajah Mada sudah menjadi ahli bela diri dan ilmunya pun tinggi. Saat berusia 19 tahun, Gajah Mada juga berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara, Raja Kerajaan Majapahit, tahun 1319. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahirupan, dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Sebelum menjadi Patih Majapahit, Gajah Mada pernah menolak tawaran Aryo Tada. Aryo Tada merupakan Patih Majapahit sebelumnya. Tahun 1329, Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya menjadi Patih Majapahit. Namun, penunjukan itu ditolak oleh Gajah Mada. Rupanya, alasan Gajah Mada menolaknya adalah karena ia ingin membuktikan lebih dulu pengabdian kepada kerajaan Majapahit. Teman-teman, Gajah Mada ingin menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng.
Gajah Mada diangkat menjadi Patih Majapahit pada tahun 1334, teman-teman. Ia diangkat menjadi patih setelah berhasil menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Nah, tahun 1336, Patih Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu berisi janji beliau yang tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai Nusantara. Sumpah Palapa itu berbunyi, lamun humus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, isun amukti palapa. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah mempersatukan pulau-pulau di Nusantara. Berkat kegigihan Gajah Mada mempersatukan pulau-pulau itu, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk sendiri memimpin Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Fakta unik Kerajaan Majapahit. Fakta Kerajaan Majapahit ternyata menarik untuk diketahui. Kerajaan dahulu kala ini dikenal sebagai kerajaan terkuat. Siapa sangka, ada banyak rahasia yang masih tergiur hingga sekarang. Rahasia tersebut rata-rata menyimpan kekayaan kerajaan yang pernah menguasai Nusantara itu. Penasaran apa saja kerajaan Majapahit yang memang tidak banyak orang yang ketahui? Fakta Kerajaan Majapahit. 1. Fakta Kerajaan Majapahit dengan istananya. Sebuah fakta terungkap bahwa istana Kerajaan Majapahit ada di wilayah Trowulan dan sekitarnya. Mengapa demikian? Ternyata di daerah tersebut banyak ditemukan prestasi yang artefak. Sisa-sisa bangunan yang di daerah kerajaan tersebut menyerupai gambaran istana megahnya. Beberapa konstruksi bangunan yang ditemukan antara lain gapura, candi-candi, hingga makam. Tak sampai di situ saja, sebab artefak yang ditemukan juga menunjukkan kehidupan kerajaan Majapahit. Beberapa fragmen tembikar, keramik, uang keping, emas, serta kerangka manusia ditemukan di sana. 2. Fakta Kerajaan Majapahit mahkota ditemukan. Banyak orang yang menyesalkan berakhirnya Kerajaan Majapahit. Tentunya banyak orang yang ingin menyaksikan bagaimana megahnya sebuah kerajaan. Tapi siapa sangka pada tahun 2008 ada fakta yang menunjukkan mahkota dan kerajaan ini ditemukan. Mahkota tersebut kini berada di Hyang Barata Agung Walitika Brahmaja 11. Raja tersebut dipercaya sebagai Raja Absika Majapahit yang merupakan pewaris tahta dan kerajaan Majapahit. Sang raja ini dianggap menjadi orang yang berhak memegang tahta kekuasaan sebab merupakan raja dengan keturunan langsung. Kini mahkota tersebut disimpan di Perum Puri Gading yang terletaknya di Jimbaran, Bali. 3. Mulai hancur karena kehadiran wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan seorang kaisar Cina mengirim anak perempuan yang bernama Tah Eng Kian. Anak perempuan ini dikirim ke kerajaan Majapahit untuk dinikahi. Kala itu kerajaan Majapahit diberikan hadiah koin uang. Banyak bukti menunjukkan adanya koin uang asal Cina di sisa-sisa kerajaan Majapahit. Hal ini semakin membuktikan adanya hubungan antara Cina dengan Majapahit. 4. Hayam Wuruk memimpin di usia 16 tahun. Ada fakta kerajaan Majapahit yang unik. Siapa sangka Hayam Wuruk terkenal itu mulai jadi pemimpin sejak usianya masih 16 tahun. Usia menentukan prestasi Hayam Wuruk yang kala itu sangat diketahui banyak orang, seperti yang tertuang dalam Kitab Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut ditulis bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu pemerintahan Hayam Wuruk. Pemimpin muda ini merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit. Kala itu ia mewarisi tahta sang ibu, yakni Putri Raden Wijaya. 5. Kerajaan Majapahit tak benar-benar menguasai Nusantara. Meski tak menguasai Nusantara keseluruhan, seorang arkeolog Hasan Jafar mengungkapkan kekuasaan kerajaan Majapahit memang sangat besar, sebab kerajaan ini memiliki basis ekonomi yang sangat kuat. Ia mampu membangun hubungan baik dengan kerajaan lain. Manfaat untuk masa kini. Kejayaan kerajaan Majapahit dapat menginspirasi pemimpin masa kini. Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara. Bupati Tambanan Bali, Niputu Eka Wiryastuti mengenang kejayaan Majapahit dengan meresmikan Candi Leluhur Majapahit. Candi ini dibangun di Desa Sumber Tanggul, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur.
Misalnya, belajar dari tokoh Gajah Mada yang kala itu merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Melalui Sumpah Palapa berhasil menyatukan Nusantara. Inilah yang dapat menjadi inspirasi para pemimpin saat ini. Dengan adanya candi ini, besar harapan kami kepada pemimpin dan calon pemimpin masa depan Indonesia mendapatkan tuntunan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik dan bisa mengembalikan kejayaan Nusantara dengan mengedepankan spiritual dan pondasi kuat untuk membangun. Peresmian candi diawali pengobatan gratis dari Yayasan Ekalawya Educare Foundation yang merupakan yayasan di bawah binaan Bupati Eka. Bekerja sama dengan Yayasan Siwa Murti Bali yang merupakan perguruan pengobatan di skala non-medis. Pengobatan yang menggunakan metode batinan tersebut ternyata mampu menarik perhatian masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Sekian presentasi dari Talitha dan Gwen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.